Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasyahrah lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar wasirril asrar wa triyaqil aqyam iftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ahli al-abhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Hadratul mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormatin, yang kita muliakan, daripada guru kita bersama, pemimpin daripada majelis kita, majelis Burdah Syababul Mustafa, yang alhamdulillah beliau selalu mengingatkan kepada diri kita masing-masing, mengajak kepada diri kita masing-masing untuk selalu bertakwa kepada Allah, agar selalu cinta kepada Nabi Muhammad SAW, yakni Fadilatul Ustaz Dawud Muslim. Kita doakan semoga Allah berikan kepada beliau umur panjang, Allah sehatkan badannya, Allah sehatkan jasmani rohaninya, Allah permudah daripada segala urusannya, Allah gampangkan daripada rezekinya, Allah selalu berikan kepada beliau keistiqomahan dan kesabarannya di dalam mendidik kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang alhamdulillah telah hadir bersama kita juga Ustaz Akmal Fauzan, ya. Kita doakan yang masih muda ini semoga semangatnya sesemangat orang yang masih muda, semoga bisa memberikan kepada kita tauladan, budi pekerti, contoh bagi kita semua agar kita mengenal siapa Nabi Muhammad SAW. Begitu juga yang sama-sama kita hormati daripada sahibul wilayah, yakni Ustaz Abi Khalilullah. Biarpun beliau tidak ada, insya Allah hadir bersama kita ruhnya, yang alhamdulillah kita doakan semoga beliau, guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, Allah selalu panjangkan umurnya, Allah sehatkan badan jasmaninya, Allah permudah urusannya, Allah selalu jaga beliau, Allah berikan keistiqomahan dan kesabarannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan para hadirin, para hadirat, pemuda, pemudi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul kamera yang alhamdulillah selalu eksis dan istiqomah, yakni abang kita Ustadz Abbas. Kita doakan mudah-mudahan handphonenya aman, kuotanya ada, biar bisa eksis di dalam medsosnya, bisa menyebarkan daripada dakwah Syababul Mustafa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadir rahimakumullah, alhamdulillah Allah masih mengumpulkan kita pada malam hari ini di majlis yang mulia ini, di pertemuan yang mulia ini, guna berzikir, mengingat daripada Allah Subhanahu wa taala, dipersatukannya kita di majlis yang mulia ini dengan asbab musabab kita membaca burdah. Yang alhamdulillah tadi kita telah dengar bahwasanya guru kita telah menjelaskan yang mana seorang pemuda tersebut sudah banyak dosanya setelah dihisap, namun apa yang terjadi cuma secuil kertas yang disodorkan, yang ditempelkan ke timbangan tersebut, yakni di dalamnya tidak bukan dan tiada lain salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena ini sesuai dengan yang dikatakan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, adibis salat ala Nabi Muhammad faqulu hatman bigori taradudi. Dawamkanlah solawat, maka sesungguhnya solawat itu tidak akan ditolak dan tidak dikabulkan oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat kita apapun itu jenisnya, baik dalam keadaan kita khusyuk ataupun tidak, pasti akan diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Sedangkan amal-amal kita, salat kita, tahajud kita, zakat, puasa kita, sedekah kita, infak kita, bainal qabuli wa raddiha, di antara diterima enggaknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Sholat kita masih pengen dilihat orang, karena sholat kita masih disuruh orang, karena sedekah kita pengen yang namanya ditiru orang, pengen dipuji orang. Tapi illa sholat ala nabi,
tapi pasti akan disampai yang namanya salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, wahai talabul ilm, dawamkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Doa tanpa salawat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dawamkan salawat kita baik dalam lisan ataupun dalam hati. Terus berzikir mengingat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, ingat-ingat terus akan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah Nabi Muhammad akan ingat kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin walhamdulillah, sedikit Al-Fakir akan mengupas kitab bahwasanya yang dikatakan oleh Imam Syekh Muhammad Nawawi. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa nafa'ani wa bi ulumi fid dharain amin wa bihi laikola. Di sini dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi utlubul ilma walau bainaka wa bainahu bahrun minan nar." Carilah ilmu walau di antara kamu dan di antara ilmu itu ada lautan api. Itu saking wajibnya mencari ilmu. Ini baru taklim dikasih capek saja udah nggak mau. Dikasih nggak ada kendaraannya masih bisa jalan masih nggak mau. Bagaimana perkataan dengan Nabi, walau bainaka wa bainahu bahrun min nar. Di antara kamu dan antara ilmu ada lautan api, itu wajib diterjang. Saking harusnya kita mencari ilmu. Karena apa? Mencari ilmu fardu ala kulli muslimin wal wajib. Kalau bukan kita belajar seperti ini, kapan lagi kita bisa mengaji? Kapan lagi kita bisa mendengarkan daripada hadis-hadis Nabi? Bagaimana kita mendengarkan daripada firman Allah? Bagaimana kita mendengarkan daripada nasihat guru-guru kita? Oleh karena itu antum semua adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termasuk daripada orang-orang yang mencari ilmu. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Carilah ilmu daripada kamu semenjak kamu berojot sampai kamu ke liang lahat. Itu wajib. Karena di liang lahat pun kita masih yang namanya belajar ilmu. Man rabbuka wa man nabiyuka, masih ditanya oleh malaikat, itu kan ilmu. Tapi jangan khawatir. Insya Allah kalau kita mati dalam husnul khatimah, kita sering ngaji, kita cinta kepada Nabi Muhammad, ingat kepada Allah, insya Allah Allah akan permudah daripada jawaban-jawaban masalah daripada yang ditanyakan kepada kita daripada malaikat munkar wa nakir. Amin ya rabbal alamin. Ay ta'allamul ilma fardun fi jamil awqat wal halat. Jadi wajib bahwasanya mencari ilmu itu ya, di semua waktu dan dalam keadaan. Jadi tidak ada batasnya mencari ilmu. Bahkan dikatakan bahwa siapa orang yang tidak 3 hari dirinya tidak kemasukan nasihat, tidak pernah mendengar hadis Nabi, firman Allah, tidak pernah mendapatkan ilmu dalam 3 hari, maka hati tersebut bakalan bisa mati. Sebagaimana orang yang sakit, yang sekarat, tidak dikasih obat, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, akan mati. Begitu juga hati kita. Bagaimana kalau orang yang gak pernah ngaji? Syukur alhamdulillah seminggu sekali kita bisa ngaji. Gak bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, gak bisa 3 minggu sekali, gak bisa sebulan sekali. Kalau gak bisa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fakabbir alaihi arban, maka pantas bagi orang tersebut membacakan takbir 4 kali. Untuk apa? Untuk agar mereka orang bisa yang namanya menghadiri majlis daripada ilmu tersebut. Wa'lam antasilal ilma ala nau'ain kisisi wasimai. Ketahuilah, kata Imam Nawawi, bahwasanya mencari ilmu itu, bisa mendapatkan ilmu itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya ilmu kisisi wasimai. Kita akan bahas apa itu kisisi, apa itu isimai. Wal kisisi wal ilmu wal hasil bi mudawatil dars wal qiraatah alal ustad. Adapun ilmu kisisi yaitu ilmu yang dihasilkan dengan kita terus menerus belajar, kemudian membaca kepada ustadznya. Itu ilmu kisisi. Jadi ilmu kisisi alias yang namanya face to face. Hadirin bawa kitab, gurunya bawa kitab. Itu face to face. Bawa sama-sama bawa kitab, 4 mata ataupun berjamaah, tapi sama-sama bawa kitab. Itu namanya ilmu kisisi. Nah, kita lihat, kita termasuk ilmu kisisi apa simai. Adapun yang namanya simai adalah huwa ta'allum minal ulama bisimai fi umuri dunya wa fi umudin wa dunya. Ilmu simai adalah ilmu yang dibelajar, yang dapat belajar daripada para ulama
dan mendengarkan daripada ulama tentang urusan agama dan dunia. Jadi seperti kita ini, berarti kita semua simai. Antum dengerin apa yang saya ucapkan, itu namanya simai, cuman ngaji denge. Cek orang sudah ngaji denge. Alhamdulillah lamun ngadenge, lamun teu ngadenge, ya wallahu alam, sibuk dengan handphone ataupun yang lainnya. Kadang-kadang kan keluar dari sini, keluar dari sini. Itulah kita. Bagaimana kalau orang-orang dahulu yang mau jauh-jauh pakai kitab, kita cuma dengar doang, kadang-kadang otak. Ingat bahwasanya orang yang menyepelekan daripada guru kita, Allah akan memberikan azab bala dengan 3 bala. Di antaranya Allah akan ilmu darinya. Allah akan hilangkan ilmu daripadanya. Orang yang takir, orang yang meremehkan, ustaznya begini, ustaznya nggak asik, ustaznya nggak lucu, ustaznya begini bacaannya, di hati begitu, bahkan ilmunya Allah akan cabut. Auzubillah min. Allah akan memberikan kepakiran di dunia, terlebih lagi di akhirat. Karena apa? Yang bisa mendapatkan ilmu kita manfaat tergantung daripada ridho daripada guru kita, syekh kita. Kalau seandainya kita punya masalah, punya kesalahan, punya cacat dengan guru kita, kemudian kita belum sempat yang namanya minta maaf ke guru kita sudah meninggal, kita tidak bisa lagi minta maaf, maka Allah tidak akan maafkan daripada tobat-tobat kita. Oleh karena itu, mumpung ada guru-guru kita yang hadir pada malam hari yang selalu istiqomah, guru kita yang selalu mengajarkan kita hormatin. Bukan berarti guru-guru kita pengen dihormati, tidak. Kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kehormatan Anda kepada guru-guru kita, ya kepada itu enggak jadi masalah, mau dihormatin enggak apa-apa. Balighu ani walau ayat. Kita cuma menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Benar enggaknya bukan dari kita. Kita ngasih hadis, kita ngasih firman, ngasih nasihat sampai kita keluar darah. Kalau kamu diri kalian tidak mau berubah, tidak akan berubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa berubah baik enggaknya adalah diri kita masing-masing. Biarpun kita sering hadir majlis ta'lim, akan tapi kita tidak mau berusaha diri kita untuk berubah, tidak akan berubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma wasilah, ulama, para habaib, kiai, guru kita cuma wasilah menyampaikan apa yang beliau peroleh daripada firman Allah Subhanahu wa taala, daripada hadis Nabi Muhammad SAW, daripada perkataan ulama. Yang bisa berubah keadaan adalah diri kita sendiri. Pertanyaannya, maukah kita berubah daripada diri kita yang kurang baik menjadi lebih baik lagi, yang lebih baik lagi agar bisa lebih bermanfaat lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu yang namanya simai. Kemudian wahada la yahsil ila bi mahabbatil ulama, dan ilmu kisah tersebut, ya, ilmu kisah tersebut, ilmu simai tersebut tidaklah didapatkan kecuali harus dengan cinta kepada ulama. Kalian mendengarkan ilmunya, mendengarkan, tapi kalau ada kebencian daripada gurunya nggak bakal dapat itu ilmu, ya. Cuman hadir doang, tidak senang, sibuk dengan yang lainnya, itu tidak akan dapat ilmu tersebut. Wa ikhtilat mahum, kemudian ilmu tersebut bisa disampaikan, bisa dapat agar kita bergaul dengan para alim ulama, dengan para guru-guru kita. Wal mujalasata lahum, dengan duduk bersama kita. Wal istiqarah minhum, ya, agar yang namanya istiqor, tenang, sakinah, tenang, khusyuk mendengarkan apa yang disampaikan daripada guru-guru kita. Kalaulah tidak mendengarkan, tidak khusyuk, tidak fokus terhadap apa yang telah disampaikan, maka ilmu tersebut tidak akan nempel daripada yang namanya hati kita masing-masing. Wa yajibu ala ta'allum an yanwi bi tahsilil ilm. Hendaklah bagi orang yang mencari ilmu seperti kita berniat bi tahsilul ilm, untuk mendapatkan ilmu ridhollahi ta'ala. Jadi kita niat taklim yang pertama adalah untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa darul akhirah, dan agar kesenangan daripada akhirat, wa izalul jahla an nafsihi, dan hadirnya kita pada malam hari ini supaya dengan niat menghilangkan daripada kebodohan yang ada di dalam diri kita. Ya Allah ya Rabb, saya ngaji ini supaya saya tidak bodoh, supaya tidak bodoh dengan agama dan segala-galanya. Wa ansairi juhal, kemudian daripada segala kebodohan yang ada dalam diri kita. Kita niat, kita jangan niat yang lain. Wal ihyauddin, dan kita taklim juga sama saja, kita niat harus berniat dengan menghidupkan agama. Wa ibqaul Islam, dan kekal kepada agama Islam. Kalau nggak ada pengajian seperti ini, Islam akan bubar, nggak ada perkumpulan. Karena Islam kuatnya dengan perkumpulan, majlis-majlis,
majelis zikir, majelis ilmu dan majelis sebagainya, itu Islam akan menjadi kuat. Kalaulah sudah tidak ada majelis ta'lim, sudah tidak ada berjamaah, pasti akan Allah hancurkan daripada muka bumi ini. Bil ilmi wa ilmi wa yanfi bisyukr ala nikmatil akal. Dan kita juga berniat bahwasanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas Allah memberikan nikmat akal kita. Kita alhamdulillah berakal. Ya, kalau nggak ada akalnya nggak mungkin ada di sini. Karena Imam Ali mengatakan ala tanalu illa bisittatin. Sesungguhnya orang yang tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama adalah yang namanya apa namanya? Iya, seorang tidak akan mendapatkan kecuali dengan yang namanya zaki pintar, alias nggak bodoh. 1 tambah 1 2, bisa kan? 1 tambah 1 2. Kalau nggak bodoh nggak bakalan bisa dapat ilmu. 1 tambah 1 6, berarti itu bandel, berarti nggak bisa dapatkan ilmu. Wabul gotun, wadakaun, wahesyun, semangat, wastibarun, dengar daripada guru-gurunya. Waktu zaman lama untuk ta'lim ini. Kita udah berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun, kurang lebih ya. Sababul Mustafa 4 tahun. Apa yang kita dapatkan? Apakah diri kita sudah berubah? Dari pertama bikin burdah sampai sekarang, apa yang kita dapatkan? Adakah perubahan dalam sholat kita? Adakah perubahan dalam ibadah kita? Adakah perubahan yang lain? Kita introspeksi diri kita sendiri. Jangan sampai kita ta'lim, tapi ilmu-ilmu tidak diamalkan. Ibadah kita tidak meningkat. Oleh karena itu Pak, niat, jangan sampai enggak niat untuk merubah kejahilan, untuk merubah segala-galanya agar kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat juga wasihatul badan, untuk kesehatan badan. Dengan duduk kita sehat. Ya, dengan duduk kita, makin lama kita duduk di tempat seperti makin banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak kita duduk di sini, makin banyak yang namanya maghfirah kepada kita. Jadi jangan bosan-bosan untuk duduk seperti ini, sempatkan waktunya untuk yang namanya mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada kita taufik dan hidayah. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah hasilkan maksud dan tujuan kita pada malam hari dengan sebab daripada majelis burdah ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bacakan surat Al-Fatihah sekali karena malam ini adalah haul daripada Al-Imam Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, yang alhamdulillah pada hari ini sampai hari kedepannya 3 hari ya, kita mudah-mudahan dengan membaca surat Al-Fatihah sampai kepada beliau, kemudian mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dengan berkat daripada Khol Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, Allah sampaikan semuanya, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Yang mana beliau adalah Qutbil Ghaus, kutub yang gos. Gos itu kutub yang di atasnya kutub. Jadi satu zaman satu, Qutbil Ghaus, seperti Imam Muhaddad. Qutbil Ghaus, Sahibul Ratib, Qutbil Irsyad wa Ghausil Ibad. Ada Autad wa Nujaba wa Nuqaba. Ini Ghaus tingkatan yang sangat tinggi. Jadi orang wali Allah Subhanahu wa taala itu ibaratnya dunia itu ada di tangannya. Ketika beliau yang namanya nengok kanan bisa melihat surga. Beliau bisa ke kiri menengok neraka. Ke belakang apa yang di belakang beliau tahu. Itu kok bisa? Itu dengan keyakinan kita, keimanan kita. Apapun yang Allah bisa, Allah yakin kun fayakun. Gak mungkin, gak ada yang mungkin. Pada suatu saat beliau Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf sedang khalwat. Beliau khalwat kurang lebih 4 tahun atau 40 tahun. Ya, khalwat di kamarnya, makan di situ, ibadah situ, sholat di situ. Akhirnya dikeluarin sama saudaranya. Habib Ali As-Segaf keluarin. Wahai Abu Bakar, engkau keluar. Sholat ayo bersama-sama di masjid yang namanya Gresik tersebut. Karena apa? Makam beliau sekarang di sampingnya daripada Masjid Akbar daripada Gresik. Rumahnya nggak jauh dari situ. Alhamdulillah kita bergaul dengan cucunya langsung daripada Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf di pondok kita, yaitu Ahmad, kemudian Husain, itu langsung daripada cucu Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Nah, kemudian setelah itu dikeluarin, anak nggak mau sholat, anak sholatnya udah di Mekah, kata Habib Abu Bakar. Jadi kita yakin bahwasanya beliau itu sholatnya ya bisa. Sedangkan Wali Songo aja sholat dari Pamijahan bisa sampai ke Mekah. Yaitu atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, qudrat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Habib Bakar akhirnya dengan terpaksa suruh keluar daripada khalwatnya. Keluarlah Habib Bakar tersebut dengan saudaranya akhirnya ke masjid yang ada di alun-alun tersebut. Apa yang terjadi sebelum Habib Abu Bakar bersama keluarganya masuk ke pintunya, akhirnya mukanya diusap saudaranya, di muka usap begini. Ternyata apa yang dilihat, jamaah semua yang sholat di masjid tersebut ada yang berupa babi, anjing, tikus dan sebagainya mukanya.
Allah tampakkan daripada batinnya. Jadi orang wali ini, apa yang ada di batin kita, kita bisa tembus. Apa yang ada sebelum kita ucapkan, beliau sudah tahu. Makanya kalau kita menghadapi orang-orang soleh tersebut itu, menghadapi orang wali tersebut, jaga harus punya wudhu, perbanyak sholawat. Itu insya Allah gak bakalan tembus dan gak bakalan tahu isi hati kita. Nah pas dilihat semuanya berupa anjing, babi, kemudian tikus, kucing, sebagainya, macam-macam nih orang-orang. Kenapa? Ya mungkin Allah tampakkan bermuka anjing, muka babi, lagi zikir di belakang lihat muka anjing, muka babi dan sebagainya. Kenapa? Mungkin banyak gibah, mungkin banyak hasud, mungkin banyak orang makan barang haram ditampakin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada bahkan ngomong, iya, anak malas sholat begini kenapa? Karena nih semuanya masa anak sholat dengan orang-orang yang najis yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya saudara yang sadar bahwasanya beliau memang tidak mau yang namanya keluar sholat berjamaah di masjid, karena beliau kalau udah dikatanya wali, lihat orang pun udah kayak lihat aslinya, bermuka dua, anjing, babi, semuanya. Habib Muhammad Ba'abud, ya, kalau melihat manusia yang ada di hadapannya, ya, ada muka anjing, muka ini, Allah tampakkan. Makanya beliau dengan dalil yang namanya menghilangkan nur tersebut dengan merokok di lawang yang punya pondok Darun Nasihin. Itu beliau masya Allah kasar, ya. Jadi kita harus yakin wali-wali tersebut emang ada dan mempunyai karomah daripada masing-masing. Allah Subhanahu Wa Taala pasti kalau sudah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah akan yang namanya tampakkan. Pertanyaan kita, bisa nggak seperti dia? Kita bisa nggak seperti beliau-beliau? Kita bisa, jawabnya bisa asalkan kita mau. Para wali, orang yang dekat dengan Allah, bukan banyak karena sholatnya, bukan banyak karena zakat atau puasanya, akan tapi apa? Bersih daripada hatinya. Kalau sudah bersih hatinya, apapun Allah pasti akan berikan. Karena segalanya faktor hati. Hilangkan rasa hasud, dengki, ujub, sombong, takabur, iri hati dan sebagainya. Itu kan penyakit-penyakit hati. Ya, kita mudah-mudahan pada suratul Fatihah mendapatkan keberkahan daripada Sahibul Hal Habib Bakar Muhammad As-Segaf al-Hadimiyah wala kulli niyatin shalihah wala manawa hadiruna wala manawa lana fi hadzal majlis al-mubarak. Asyaallah yang dihadatina wa haja abauna bi barakati Bakar Muhammad As-Segaf anallahu yusahhil lana jami'an fil maqasid wal wawais wa dawa wa shifa anallahu yashfi amrudana wa amrud hadirin bi shifain taman wa anallahu yunawwir qulubana wa qalibana mal huda wa tuqa wal afa wal ghina wal mut ala din islam wal iman bil amih wal imtihan bi syari wal adana jami'atan kulli nitan sholih wa ziratul mahabbati bisrafil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala mana wa aslamun salihun wa ala mana wa al habib Abu Bakar Muhammad As-Segaf wa ala mana wa al habib Ali Muhammad As-Segaf wa ala mana wa al habib Abu Abdullah bin Muhsin Al-Atas wa ala mana wa al habib Muhammad Al-Maliki wa ala mana wa al habib Hasan Ahmad Bahrud Al-Hadimiyah wa kulli nitan sholih wa hadrat Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam bismillahir Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afati minal fitani wa fi subhanakallahumma wa fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hakadamini bila tabiqul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.